Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada semua rekan kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Sehingga channel ini tetap eksis, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan untuk kita pelajari, kita teladani, sehingga kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Nah, suatu waktu ada seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya, ya. Nah, orang Farisi ini namanya Simon. Nah, jamuan yang diadakan Simon ini mungkin sekedar jamuan politik, ya. Dalam arti supaya Simon orang Farisi ini dapat pujian dari orang, ya, bahwa dia dapat menjamu atau mengundang seorang seperti Yesus Kristus. Nah, dengan hadirnya Yesus di rumah Simon orang Farisi ini, dia dapat lebih dekat menyaksikan siapa Yesus, ya, serta dapat bertanya banyak hal kepada Yesus, ya, berbincang-bincang kepada Yesus. Nah, tentu yang hadir dalam jamuan makan malam di rumah Simon orang Farisi ini adalah orang-orang terhormat, ya, adalah tamu-tamu undangan yang istimewa. Nah, di samping Tuhan kita Yesus dan murid-muridnya, sudah pasti juga banyak kelompok yang hadir itu adalah dari kalangan orang Farisi, ya, orang-orang yang seprofesi dengan Simon orang Farisi ini. Nah, dalam jamuan makan malam, ya, sedang berlangsung, ya. Ketika jamuan makan malam ini sedang berlangsung dengan mewahnya, ya, dengan enaknya. Nah, hadir tamu yang tidak diundang. Hadir tamu yang tidak diundang, ya. Tamu ini di kota itu terkenal sebagai seorang yang bejat, ya, sebagai seorang pendosa. Dia terkenal di kota itu sebagai orang yang berdosa. Nah, melihat kehadiran tamu tak diundang ini, Simon Petrus, si pemilik rumah itu, menjadi agak risih. Ya, agak risih dia, ya, agak risih dia melihat. Nah, namun bagi tamu tak diundang ini, yang adalah seorang wanita yang berdosa ini, dia datang tidak untuk Simon. Ya. Bagi wanita berdosa ini, di dalam hatinya, dia datang pada malam hari itu bukan untuk Simon. Dan dia datang ke pesta yang mewah itu bukan untuk makan. Namun, dia datang untuk Tuhan Yesus. Dia datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang hebatnya lagi, ya, dia datang tidak dengan tangan hampa. Ya, dia datang dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dia datang dengan keinginan untuk pertobatan yang paling dalam. Ya, dia mengasihi Yesus. Ya, dengan dibawanya buli-buli kualam yang berisikan minyak wangi. Ya, karena pada zaman itu minyak wangi adalah sesuatu barang yang mahal. Artinya dia bawa barang yang mahal kepada Tuhan yang terbaik. Nah, sambil menangis, wanita berdosa ini berdiri di belakang Tuhan Yesus, ya, berdiri dekat kakinya, ya. Kemudian dia melakukan beberapa hal kepada Tuhan Yesus. Ya, dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, air mata penyesalan, air mata pertobatan, ya. Dia membasahi kaki Tuhan. Nah, ketika air matanya bercucuran, kemudian pakai rambutnya, ya, disekanya air matanya itu, kaki Tuhan Yesus yang dibasahi dengan air matanya itu disekanya dengan rambutnya. Dan setelah itu, ya, setelah disekanya, dibersihkannya karena air matanya, kemudian dia meminyaki dengan minyak wangi yang dibawanya kaki Tuhan Yesus. Nah, tentu kalau secara rohani, malaikat surga senang melihat hal ini, ya. Secara rohani, malaikat surga, ya, penghuni surga,
senang melihat akan hal ini, terjadi pertobatan, ya kan, terjadi penyesalan diri. Nah, tetapi tidak demikian dengan peserta jamuan makan, ya, bahkan tidak dengan Simon orang Farisi itu. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati manusia, ya. Tuhan Yesus tahu dan mengerti apa yang ada di pikiran Simon orang Farisi, ya. Nah, maka Tuhan Yesus bilang kepada Simon orang Farisi itu, dia bilang begini, Simon, jika ada dua orang yang berhutang, yang satu 5 dinar dan yang satu 50 dinar. Nah, karena mereka berdua tidak sanggup membayar, maka orang yang melepas uang, ya, yang memberikan utang kepada mereka, membebaskan utang mereka, ya, dianggap lunas. Tuhan bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka yang berhutang itu yang lebih mengasihi si pemberi hutang? Maka jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutang. Kata Yesus kepada Simon, betul pendapatmu, ya, betul pendapatmu itu, ya. Lalu suasana jamuan makan malam pada malam itu pun berubah, ya, berubah. Nah, mata sekalian orang yang hadir tidak lagi tertuju kepada suasana pesta. Mata semua hadirin dalam perjamuan makan malam itu tidak lagi tertuju pada makanan, ya, tidak lagi tertuju pada bagus atau tidaknya dekorasi rumah Simon orang Farisi, ya, bukan juga pada tamu-tamu siapa-siapa saja yang hadir, orang-orang mana saja yang hadir pada malam itu. Tetapi mata sekalian orang yang ada hadir pada malam perjamuan makan malam itu, ya, tertuju kepada 3 orang. Ya, mata semua yang menghadiri pesta jamuan makan malam itu tertuju kepada 3 orang. Sang pemilik rumah, yaitu Simon orang Farisi, kemudian wanita berdosa atau tamu tak diundang ini tadi, dan Tuhan Yesus yang adalah tamu kehormatan pada malam hari itu. Nah, lalu apa yang kita dapat pelajari dari sikap ketiga orang ini, ya? Nah, terkadang begitu gampang kita menilai, begitu gampang kita mengoreksi, begitu gampang kita mengadili, menghakimi seseorang seperti yang dilakukan oleh Simon orang Farisi ini, ya. Simon orang Farisi ini menghakimi bahwa ini adalah perempuan berdosa. Kalau Tuhan Yesus tahu siapa dia sebetulnya, mungkin tahulah. Ya, artinya Simon Petrus dia gampang sekali, ya, menghakimi, gampang sekali menilai, gampang sekali mengoreksi, ya, mengadili perempuan yang berdosa ini. Nah, tetapi di sisi lain, ya, itu yang kepada Simon. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dalam pelajaran kehidupan hari ini dari kisah ini, bahwa terjadi pertobatan, bahwa terjadi pengampunan dan keselamatan atas wanita berdosa ini, ya. Mengapa terjadi pertobatan? Karena ada respon terhadap berita tentang Yesus, ya. Dia dengar Tuhan Yesus ada di rumah Simon. Responnya apa? Dia datang, dia berusaha, ya, dia tanggalkan semua, ya, status sosialnya sebagai pendosa, ya, harga dirinya, segala macam lah, ya. Nah, sehingga dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah terjadi pertobatan, ya. Pertobatan tidak akan terjadi kalau kita masih melihat masa lalu kita masih mengingat-ingat latar belakang kita, status sosial kita masih jaim, jaga-jaga image. Nah, pertobatan tidak akan terjadi, ya. Nah, kemudian mengapa terjadi pengampunan? Karena banyak berbuat kasih. Nah, si perempuan berdosa ini banyak berbuat kasih, ya. Dia mengasihi Tuhan, melap kaki Tuhan pakai rambutnya, ya.
kemudian memberikan minyak wangi, artinya banyak berbuat kasih. Nah, mengapa terjadi keselamatan? Ya karena wanita ini memiliki iman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus yang sanggup menyelamatkan, Yesus adalah sumber pengampunan. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau bertobat. Ya, Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, Tuhan yang baik, yang senantiasa menepati janjinya. Ya, itulah yang terjadi. Dan yang terakhir, sebetulnya Simon tidak sedang memberitahukan dosa atau kesalahan wanita itu yang begitu tebal, tidak. Ya, sebetulnya Simon sedang menunjukkan bahwa kasih yang ada di dalam dirinya itu berkadar tipis. Ya, artinya apa? Ketika kita menjudge orang, ketika kita menghakimi orang, ya, ketika kita menyatakan kesalahan orang, menyatakan dosa orang, sekalipun memang itu adalah benar, ya, memang dosanya itu benar, ya, tetapi sebetulnya kita sekarang tidak sedang mempertontonkan dosanya yang begitu tebal. Ketika kita melakukan hal itu, artinya ketika kita membuka kesalahan orang, membuka aib seseorang, ya, bahkan memojokkan, bahkan menjatuhkan seseorang, itu sebetulnya kita bukan sedang menunjukkan dosa orang itu yang tebal, tetapi sebaliknya kita sedang mempertontonkan bahwa kasih yang ada di dalam kita itu berkadar tipis. Nah, itu dia. Jadi mari kita belajar lewat pelajaran kehidupan kali ini supaya kita semuanya menjadi pribadi, ya, mempunyai respon yang baik. Jangan kita menghakimi, jangan kita mengadili, jangan kita membuka kesalahan orang sekalipun memang yang kita buka itu benar. Ya, karena ada seorang hamba Tuhan berkata, kebenaran itu bisa berubah menjadi suatu ketidakbenaran. Ya, seorang hamba Tuhan pernah berkata, sebuah kebenaran itu bisa berubah menjadi sebuah ketidakbenaran. Nah, bingung kan? Bagaimana mungkin kebenaran bisa berubah menjadi ketidakbenaran? Ya, maksudnya begini. Ketika kita, ya, membuka aib orang, katakanlah aibnya itu benar, artinya gini, ketika kita membuka dosa seseorang dan dosa itu benar-benar dilakukannya, artinya yang kita katakan itu adalah, yang kita nyatakan itu adalah sebuah kebenaran, tetapi kita gunakan untuk menjatuhkan orang itu, kita gunakan untuk memojokkan orang itu, maka kebenaran yang tadi berubah menjadi ketidakbenaran. Itu maksudnya, ya. Karenanya jangan kita merubah apa yang benar menjadi sesuatu yang tidak benar. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Diberkatilah kita semuanya. Mari kita belajar supaya kita tetap menjadi pribadi yang penuh kasih. Ya, kasih kita harus tebal. Ya. Demikian firman Tuhan, demikian kabar baik, demikian pelajaran kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.